Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Amazola, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 5 Padang Panjang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara beserta implementasinya di sekolah saya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh penting Indonesia yang berjasa untuk memajukan pendidikan di tanah air. Beliau merupakan tokoh pelopor serta pendiri Taman Siswa dan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Untuk menghormati jasa beliau, pemerintah menetapkan hari lahir Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara memiliki gagasan penting dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah yang pertama konsep menuntun, yang kedua pendidikan budi pekerti, yang ketiga konsep belajar, yang keempat pendidikan adalah taman bermain, dan yang kelima trilogi pendidikan. Pemikiran Ki Hajar yang pertama adalah konsep menuntun. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sebuah peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau berbicara tentang pendidikan, pasti tidak akan lepas dari peran dan tanggung jawab seorang pendidik. Tugas pendidik pada hakikatnya sama dengan petani. Pendidik diibaratkan petani dan peserta didik diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai. Walaupun biji kurang baik, tetapi karena ditanam di lahan subur dapat tumbuh dengan baik. Begitu sebaliknya. Biji unggul pun, tetapi karena ditanam di tanah gersam, tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi, pendidik yang menentukan mau dibawa kemana nada kita, karena bagaimanapun, pendidik harus bisa memaknai kodrat setiap siswa berbeda. Dan kita harus bisa memfasilitasi mereka dengan segala keterbatasan mereka. Dan kita jangan pernah berharap menanam padi, tapi yang akan tumbuh jagung. Karena siswa memiliki minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh seorang guru atau orang tua. Pemikiran selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti merupakan suatu keharusan karena kesempurnaan budi pekerti akan menghasilkan kebijaksanaan. Budi pekerti sama juga dengan watak manusia. Sebenarnya watak manusia ini ada dua. Yang pertama adalah intelligible, yang merupakan kecerdasan pikiran. Kecerdasan pikiran dapat berubah melalui pendidikan. Yang kedua adalah biologis. Biologis adalah bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan tidak dapat berubah. Ini terkait dengan perasaan manusia. Perasaan sedih, senang, sombong, rendah hati, kikir, atau bisa dikenal dengan karakter baik dan karakter buruk seseorang. Kecerdasan intelligible ini nantinya dapat menutupi karakter baik atau karakter buruk seseorang dengan adanya pengendalian diri. Melalui kecerdasan intelligible ini, kita dapat mengendalikan karakter baik dan buruk yang ada pada diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah konsep merdeka belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah konsep merdeka belajar. Yang pertama adalah pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid yang menjadi acuan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran sebaiknya didesain sesuai kebutuhan, karakteristik,
dan kodrat murid. Setiap siswa memiliki keunikan dan perbedaan. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menyekang siswa. Kita harus memberikan kemerdekaan belajar untuk mereka agar bisa bebas mengekspresikan diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya adalah pendidikan adalah taman bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus bisa mendesain dan mengaplikasikan pembelajaran yang menggunakan metode permainan sehingga murid terlibat langsung dalam pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah tentang trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo, memiliki arti di depan. Maksudnya, seorang pendidik harus dapat memberikan teladan atau contoh. Teladan menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Di mana ketika pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap gurunya. Yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarsa. Artinya di tengah-tengah guru mempunyai peran penting dalam membangkitkan semangat peserta didik dengan memfasilitasi beragam metode serta strategi dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, artinya di belakang. Maksudnya, seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dukungan atau arah. Ketika kegiatan belajar mengajar, guru harus memberikan dorongan kepada siswa agar rajin belajar dan disiplin, mengingat guru memiliki peran penting untuk memajukan suatu bangsa. Untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, berbagai program telah kami laksanakan di sekolah kami. Antara lain, yang pertama adalah konsep menuntun, yaitu menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan konseling, dan kegiatan literasi. Dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar, saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan merancang strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa serta gaya belajar mereka dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, dengan menerapkan kegiatan outdoor activity untuk merangsang kreativitas siswa dan juga memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengekspresikan diri dengan memberikan tugas berbasis proyek. Selanjutnya adalah menjadikan kelas adalah taman bermain dengan memberikan berbagai macam games untuk merangsang keaktifan siswa serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan dengan menerapkan quizzes, Kahoot, word wall, serta berbagai games untuk membentuk kerjasama tim yang intinya adalah siswa bisa belajar sambil bermain. Selanjutnya adalah implementasi budi pekerti. Sebagai pendidik, kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Dalam hal ini, kami telah menerapkan beberapa program. Yang pertama adalah menggunakan konsep 6S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Pembiasaan membaca Al-Quran setiap hari, ekskul tahfiz, ekskul pramuka, imtak, forum Anissa, dan forum Arijal. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin memahami bahwa banyak sekali yang harus dibenahi, terutama sebagai pendidik, yang harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga saya pribadi sebagai pendidik harus bisa meningkatkan kompetensi diri, dengan meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mari kita sama-sama melakukan perubahan dalam kita sama-sama. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.